Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak setiap saudara yang beribadah secara langsung, maupun jemaat yang beribadah dari rumah, kita mau buka hati kita mau siapkan hati kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau persembahkan pujian dan penyembahan kita yang terbaik bagi Allah kita. Karena saya percaya, kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua berkat kemurahan Tuhan. Mari siapkan hati kita dengan baik, tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami tahu kalau kami boleh ada sampai hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, itu semua karena kemurahan Tuhan. Sore hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Sebab kami tahu hanya Engkau lah satu-satunya Allah yang layak dipuji dan dimuliakan. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu sore hari ini. Biar lewat pujian penyembahan kami, lewat ibadah kami sore hari ini, hati Tuhan disenangkan. Urapi kami Bapa, hamba-hamba-Mu yang melayani. Engkau juga mengurapi dan melawat setiap umat-Mu yang beribadah pada sore hari ini. Engkau melawat juga umat-Mu yang beribadah dari rumah. Kami percaya Tuhan berkat yang sama akan mereka terima. Terima kasih Bapa. Kami akan segera memulai ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
waktu yang tidak banyak ini untuk menyembah Tuhan. Jangan buang-buang waktu, jangan sia-siakan waktu yang masih Tuhan berikan sore hari ini. Pergunakan waktu yang ada untuk bersekutu dengan Tuhan sore hari ini. Inaramaya sekiarararara. Inaramaya sekiarararara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Berapa banyak di antara kita yang mau bersyukur kepada Tuhan sore hari ini. Mari bersama saya, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati, kita mau katakan kepada Dia, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Aku bersyukur buat kasih setiamu. Aku bersyukur buat kebaikanmu. Haleluya. Haleluya. Bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan. Katakan buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, oh haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Amin. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan, amin, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Tuhan. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Oleh karenanya sore hari ini kami mau memuji Engkau. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari perlahan kita mau bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Dialah gunung batu kita, dialah kota benteng kita. Haleluya. Dengan sukacita. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku.
kita siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Kalau saat ini kita lemah, hati kita susah, kita sedang dalam ketakutan, dengar firman Tuhan dengan baik sore hari ini. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Tuhan akan memberikan jawaban dari setiap firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini. Mari kita buka hati kita, percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan itu iya dan amin. Setiap janjinya di dalam firman Tuhan akan digenapi bagi setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teduhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kekuatan dalam hidup kita hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kami dapat hanya di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari perlahan kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Kami percaya firman Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami yakin apa yang Kau sampaikan itu pasti terjadi. Yang penting kami setia mencari Tuhan dengan sepenuh hati dan mendekat kepada Tuhan.
Kami percaya Tuhan bahwa surga akan turun di tengah-tengah kami secara luar biasa. Terima kasih Bapa untuk untuk sore hari ini kami percaya sesuatu yang baru, yang besar Engkau siapkan dalam hidup kami, dan kami tidak sia-sia sore ini beribadah mencari Tuhan. Ketika kami menemukan Tuhan, maka kami menemukan jawaban atas hidup kami. Terima kasih untuk sore ini, kami siap terima berkat yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya diberkati katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Silakan duduk dalam berkat Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasih cintai Tuhan, juga yang hadir dan yang ada di rumah. Saya terus berdoa supaya kasih karunia dan anugerah Tuhan terus ada atas hidup kita. Saya tidak bisa membayangkan kalau kebaikan Tuhan itu tidak turun dalam hidup kita, maka kita tidak mungkin bisa hidup sampai hari ini. Kita bisa ada seperti saat ini, sore ini, semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan percayalah, kebaikan Tuhan tidak akan berhenti sampai sore hari ini, tapi seterusnya sampai selama-lamanya Tuhan akan terus memberikan kebaikannya atas kehidupan kita. Siapa yang setuju bahwa Tuhan sangat baik? Sorak-sorai bagi Allah kita. Ya, sore hari saya sampaikan satu hal yang sangat penting saudara, yaitu tentang ketenangan hidup. Satu hal yang sangat penting dan amat penting yang menjadi tujuan dan harapan setiap orang saudara. Ketenangan hidup adalah hal yang sangat luar biasa yang didambakan dan menjadi satu tujuan hidup manusia. Mereka berusaha untuk bisa menikmati ketenangan hidup. Memang tidak mudah karena situasi kondisi saat ini begitu sangat menyedihkan. Tapi orang berusaha untuk menimbulkan ketenangan dalam hati dan hidup mereka. Tidak jarang mereka pergi ke tempat-tempat rekreasi tertentu, pergi ke Trawas, ke Tretes, kalau orang Jakarta pergi ke Puncak dan sebagainya, dengan tujuan untuk bisa menikmati ketenangan hidup. Yang mungkin sementara mereka bisa menikmatinya, tapi pulang mereka mengalami ketidaktenangan kembali, kecemasan, kepanikan, anxiety tetap ada dalam hidup mereka. Saudara, lalu di manakah dan bagaimana kita bisa mengalami dan menikmati ketenangan hidup? Jarang orang bisa menikmati ketenangan hidup. Kekayaan, kehebatan manusia tidak bisa menghadirkan ketenangan hidup. Lalu bagaimana dan di mana kita bisa meraih ketenangan hidup yang menjadi tujuan, dambaan, keinginan semua orang? Ada banyak orang berpikir kalau uangnya banyak, ratusan juta, miliaran saudara sekalian, depositonya banyak, tabungannya luar biasa, populer, terkenal, disegani, dihormati, diterima banyak orang, pasti hidupnya akan tenang. Apakah benar seperti itu, saudara? Ya, kita melihat satu hal fakta yang nyata. Kalau memang kekayaan, popularitas, kehebatan seseorang bisa menghadirkan ketenangan, maka tidak mungkin konglomerat yang sangat kaya dan terkenal itu menabrakkan dirinya kepada kereta api yang bergerak dengan sangat cepat dan meninggal dengan drastis dan menyedihkan. Kalau kekayaan dan kebesaran nama seseorang bisa membuat orang menjadi tenang hidupnya, tidak mungkin dia menabrakkan dirinya kepada mobil yang bergerak dengan cepat, saudara. Tidak mungkin dia akan bunuh diri. Kalau ternyata, saudara, bahwa kekayaan dan popularitas dan nama besar yang besar itu bisa membuat orang tenang, maka tidak mungkin Whitney Houston, seorang penyanyi kulit hitam yang sangat melegenda, dapat banyak piringan penghargaan dan punya suara 7 oktav tingginya, saudara, tidak mungkin mengakhiri hidupnya dengan overdosis. Kalau popularitas yang luar biasa bisa membuat orang menjadi tenang, tidak mungkin Michael Jackson, saudara sekalian, raja pop, king of pop, buat lagu-lagu yang luar biasa, notasi yang luar biasa, mengakhiri hidupnya dengan begitu menyedihkan dan overdosis. Banyak orang berpikir orang akan tenang hidupnya ketika ada satpam di rumahnya 24 jam sehari menjaga, dan CCTV terus ada memantau kehidupan rumah tersebut. Tapi fakta menunjukkan orang-orang yang di dalamnya tetap ada di dalam anxiety, kecemasan, ketidakpastian, kepanikan, dan waktu tidur mereka harus pakai dan minum Valium, saudara sekalian.
Ini fakta menunjukkan bahwa kekayaan, kehebatan, nama besar, uang yang banyak dan popularitas yang tinggi tidak bisa menghadirkan ketenangan dalam hidupnya. Tapi bersyukur sore hari ini saudara sekalian, firman Tuhan, pemazmur Daud mengatakan dengan jelas, kalau engkau ingin tenang, engkau harus tinggal di dalam Tuhan dan mendekat terus-menerus kepada Kristus, Tuhan yang luar biasa. Sehingga apapun yang terjadi, persoalan, masalah boleh terjadi dalam hidup kita, kita bisa tenang. Kenapa? Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita tidak akan pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani, saudara sekalian, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada jaminan yang luar biasa untuk ketenangan hidup kita di tengah-tengah pandemi, krisis, persoalan, masalah yang besar. Kenapa? Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketidaktenangan hidup dalam hidup kita yang menghasilkan kecemasan, ketakutan, kepanikan adalah sebuah situasi kondisi yang menyenangkan iblis. Karena Anda tidak akan pernah bisa berdoa dengan fokus dan baik dan menikmati hadirat Tuhan dan hadirat yang luar biasa dan berkatnya ketika kita ada di dalam satu ketidaktenangan. Mana mungkin orang yang cemas bisa berdoa dengan fokus mencari Tuhan. Dan akhirnya ketika ketidakfokusan dan berkatnya itu tidak sampai kepada kita, maka kita tidak bisa mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Sebab itu Rasul Petrus mengatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Engkau bisa berdoa sepenuh hati dan fokus kepada Kristus, sepenuh hati dan merasakan hadirat Tuhan, berkat Tuhan, jamahan Tuhan, kalau engkau ada di dalam ketenangan. Dan ketenangan bisa terjadi, saudara sekalian, kalau kita terus mendekat kepada Tuhan. Saudara sekalian, ketika kita berdoa di dalam hati yang penuh ketenangan, Anda akan bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Tapi ketika engkau berdoa dengan kecemasan, sulit engkau fokus dan merasakan hadirat Tuhan, berkat Tuhan, dan lawatan Tuhan tidak akan pernah terjadi. Sekalipun lawatan Tuhan dicurahkan, engkau tidak bisa merasakan lawatan itu. Tapi doa yang dihasilkan dari hati yang tenang, engkau bisa merasakan kehadiran Tuhan. Engkau bisa merasakan kebaikan Tuhan, lawatan Tuhan, dan kasih Tuhan yang luar biasa. Sore ini kita belajar bersama-sama, saudara, rahasia dan kunci mengalami ketenangan hidup itu seperti apa. Kalau hari ini kau sedang mencari ketenangan hidup, Pak, saya orang Kristen, tapi banyak orang Kristen hidupnya tidak tenang, saudara sekalian. Cemas, bimbang, ragu. Banyak hal-hal yang tidak pasti dalam hidup mereka. Mereka tidak tenang, cemas dan takut, sama seperti orang-orang pada umumnya. Sebab itu kalau hari ini kau datang, engkau cemas dan takut akan masa depanmu, tidak tenang hidup saudara. Ya, kadang-kadang sulit untuk tidur. Begitu banyak ketakutan, kecemasan menghantui kehidupan saudara dengan berbagai macam persoalan, ketidakpastian, kebimbangan, ambigu dalam hidup saudara yang menghasilkan kecemasan dalam hidup kita, saudara. Inilah kuncinya. Anda menemukan dalam firman kebenaran Tuhan yang hakiki dan esensial dalam hidup kita, yang tidak bisa dibandingkan oleh apapun juga. Apakah ada di antara saudara yang hadir dan di rumah sedang menantikan ketenangan hidup yang sesungguhnya, yang sejati? Mungkin kau mengatakan sudah lama menjadi orang Kristen, sudah sering di rumah Tuhan dan berdoa, tapi kau tidak tenang hati, saudara sekalian, sehingga tidak merasakan berkat Tuhan dan anugerah Tuhan, lawatan Tuhan, kebaikan Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak pernah hadir. Sementara Tuhan berkata, aku tidak pernah membiarkan engkau, dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali, tidak sekalipun
Aku akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Luar biasa. Siapa percaya bahwa Tuhan Yesus sangat baik? Berikan sorak-sorai paling meriah untuk Allah kita. Yang pertama, kita harus selalu dekat. Kita harus tinggal di dalam Tuhan dan selalu dekat dengan Tuhan. Cobalah kalau tidak percaya, saudara. Engkau akan merasakan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan yang esensial dan hakiki, yang pasti, yang tidak ditawarkan oleh dunia ini. Kita harus selalu senantiasa tinggal di dalam Tuhan, selalu mendekat kepada Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan punya keakraban, punya keintiman. Orang yang tinggal di dalam Tuhan punya kedekatan yang luar biasa, saudara sekalian. Dekat itu artinya nempel, menjadi satu, melekat. Kalau engkau melekat kepada pokok anggur yang benar, engkau akan berhasil. Engkau akan berbuah-buah, saudara. Keintiman, kedekatan, keakraban itu menjadi hal yang nyata. Orang-orang yang tinggal dalam Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang menyukai hadirat Tuhan. Bukan berarti kemudian saudara harus memejamkan mata. Engkau bisa merasa kehadiran Tuhan karena kedekatanmu dengan Tuhan di toko saudara, di pabrik saudara, di tempat engkau bekerja, di kantor saudara. Engkau bisa merasakan hadirat Tuhan dan engkau tidak perlu memejamkan mata. Selalu kontak dengan Tuhan, merasakan surga itu turun di tengah-tengah kita, dan engkau merasakan ketenangan yang sejati itu ada. Hari ini saudara sekalian, engkau yang merindukan ketenangan hidup, mendekatlah kepada Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan. Itu kepastian yang harus kita lakukan untuk meraih ketenangan yang sejati di tengah-tengah ketidaktenangan hidup ini yang semakin merajalela di dalam kehidupan kita. Pemazmur Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Only one, satu-satunya yang membuat aku tenang, kata Daud, hanya dekat Tuhan, hanya dekat Allah. Bagaimana kita bisa memahami ketenangan dari yang dialami oleh Daud, saudara? Bagaimana tidak mungkin dia menjadi tenang? Kenapa? Sebab keselamatannya dia serahkan kepada Tuhan. Tuhan Khalik yang luar biasa. Dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Kalau dikatakan kita dekat dengan Tuhan, tinggal dalam Tuhan, itu artinya kita tidak akan pernah meninggalkan doa-doa kita, waktu doa kita, ibadah kita, praise and worship, puji-pujian kita, penyembahan kita. Sekalipun engkau sibuk, kesibukan apapun dalam bisnis, pekerjaan, dan di dalam mencari keuangan yang sangat menguntungkan, itu tidak akan menjadi sebuah alasan bagi saudara meninggalkan hubungan yang karib dan intim dengan Allah saudara. Orang yang dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, orang yang tinggal di dalam Tuhan, ia tahu persis jam-jam doanya. Sekalipun sibuk, ia beribadah sepenuh hati. Pujian penyembahan akan terjadi dalam hidupnya sesibuk apapun, sebanyak apapun pelanggan di toko kita, sebesar apapun income yang kita peroleh, itu tidak akan merampas hubungan dekat kita dengan Tuhan. Karena kita tahu hanya dekat Allah saja aku tenang. Inilah fokus yang harus kita lakukan sore hari ini. Hal yang pertama, dekat dengan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Daud adalah contoh pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Bagaimana tidak? Karena dia mengatakan dalam Mazmur 119 dengan jelas dikatakan, 7 kali sehari aku berdoa dan menyembah Tuhan. Bayangin. Bukan sehari sekali sekalian. Atau sehari 5 kali. 7 kali saudara sekalian. Ini gambaran kedekatan Daud kepada Tuhan. Bahkan dikatakan oleh Daud, betapa disenanginya tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam.
Daud menyukai hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan, rumah Tuhan, bait Allah. Itu kesukaan dari Daud. Betapa disenanginya. Apakah Anda senang dalam hadirat Tuhan? Apakah kau senang menyembah Tuhan, menyanyi, memuji? Dan kau merasa susah kalau satu hari pun, sekejap pun engkau tidak lagi bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, menghormati Tuhan, respect Holy Spirit. Saudara sekalian, saya percaya saudara, kalau engkau dekat dengan Tuhan, tinggal dalam Tuhan, engkau bisa mengatakan betapa disenanginya tempat kediamanmu. Tidak ada alasan apapun kita meninggalkan ibadah kita. Seburuk apapun kondisi keadaan dunia saat ini, tidak akan menjadi sebuah alasan kita meninggalkan Tuhan. Karena kita sadar bahwa ketenangan sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Jadi seperti iman saudara. Bahkan Daud mengatakan, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebuah pilihan yang luar biasa yang seringkali kita salah memilih, tapi Daud tidak pernah salah. Aku lebih senang memilih satu hari saja di rumah Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dalam keberadaan dekat dengan Tuhan, daripada 1000 hari di tempat pesta, tempat yang luar biasa, menyenangkan. Aku lebih memilih satu hari dalam hadirat Tuhan ketimbang 1000 hari di mall, tempat wisata, tempat-tempat yang lain. Saya percaya itu penting, saudara sekalian. Apalagi hari-hari ini orang butuh rekreasi dan sebagainya. Ya, tapi Daud telah memilih satu pilihan yang menunjukkan kedekatannya. Dia tinggal di dalam Tuhan. Sebab lebih baik satu hari dalam pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku hanya memilih satu hari bersama dengan Tuhan ketika 1000 hari di tempat-tempat yang lain, yang sepertinya memukau, menyenangkan, menarik hati, menimbulkan sukacita yang sesaat. 1:1000. Joyce Meyer mengatakan statement yang menarik bahwa kunci hidup dalam damai dan ketenangan itu dimulai dengan mengejar Tuhan. Kejar Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup memberikan ketenangan yang sejati kepada kita. Yang setuju katakan amin. Satu hal yang menarik, kunci hidup untuk tenang dan damai sejahtera diawali kejar. Jadilah pemburu Tuhan, saudara sekalian. Cari Tuhan, kejar Tuhan, dekat dengan Tuhan, terima hadiratnya, terus kontak dengan Tuhan dalam kesibukanmu, tokomu, di kantor, apa yang kau lakukan di rumah. Saudara sekalian, terus hormati hadirat Tuhan, terus kejar Tuhan. Berdoa tidak harus tutup mata. Dimanapun engkau bekerja, engkau bisa tetap menghormati hadirat Tuhan, mengejar Tuhan. Dan ketika engkau mendapatkan Tuhan, ketenangan sejati pasti menjadi milik saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika Daud memberikan sebuah statement yang menarik, hanya dekat Allah saja. Seperti tadi di awal, Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja. Itu sebetulnya sebuah pengakuan iman. Pengakuan iman dari Daud. Ya, Daud percaya, Daud yakin bahwa satu-satunya ketenangan bisa diperoleh bukan sudah sekalian melewati apapun juga, dimanapun dan dekat siapapun, dekat pejabat, dekat orang pinter, dekat orang hebat, dekat orang-orang populer, tidak.
Hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya satu-satunya ketenangan diperoleh dengan cara dekat kepada Tuhan. Ini pengakuan iman, tanda keyakinan, kepercayaan Daud kepada Allah, yang sekaligus menunjukkan bahwa Daud mengatakan bahwa kebutuhan yang terdalam dari manusia adalah sebuah ketenangan hidup. Dan Anda tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Anda bisa dapat tenang itu ketika Anda dekat dengan Tuhan. Jelas, hidup ini makin cepat, makin luar biasa, menyedihkan. Perputaran, hari demi hari, seringkali kita mendengar, kok cepat ya? Minggu demi minggu, bulan, tahun, cepat. Ya, perputaran, perubahan yang pesat. Dan seringkali terjadi perubahan yang negatif. Perubahan kepada hal-hal yang negatif, yang seringkali membuat kita down. Stres, tapi kita nggak bisa buat apa-apa. Yang muncul apa? Cemas, takut. Manusia lemah, tidak berdaya, tidak sanggup menghadapi apapun juga. Manusia seperti sebuah kekuatan yang ada di sebuah pulau yang terisolir. Tidak ada bantuan apapun seorang diri. Betapa lemahnya gambaran manusia. Menyedihkan sekali. Dan perubahan terjadi begitu cepat dan pesat, menimbulkan kecemasan, ipolexos budhan. Semua berubah. Vicious circle, lingkaran setan cepat terjadi, memojokkan, membuat orang stres, membuat orang cemas, takut, dan tidak bisa berpikir dengan fresh, clear, dan clean. Padahal sebuah keputusan yang baik itu akan muncul dari orang yang berpikir dengan jelas. Berpikir dengan jelas, dengan clear dan clean. Itu diperoleh dengan orang yang punya ketenangan. Nah, kalau hati saudara dan saya tidak tenang, bagaimana kau bisa memutuskan sebuah keputusan yang excellent? Tidak bisa. Sebab itu dikatakan oleh Daud, kalau mau engkau mau tenang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Dan kalau kau punya ketenangan, engkau bisa berdoa dengan baik. Kalau engkau punya ketenangan, engkau bisa berpikir dengan baik dan menghasilkan keputusan bisnis yang baik, keputusan ibadah yang terbaik, putusan-putusan tentang masa depan yang terbaik, pasti menjadi milik saudara. Kapan terjadi? Ketika Anda berpikir dan bertindak dengan tenang hati. Kapan tenang hati? Ketika dekat dengan Tuhan. Mau sukses, dekat dengan Tuhan. Pikirannya akan jelas, saudara sekalian. Jadi yang pertama, kunci pertama adalah kalau mau tenang adalah kita harus tinggal dalam Tuhan dan selalu dekat dengan Tuhan. Artinya apa? Saudara sekalian, Daud mengatakan bahwa hanya Tuhanlah sumber keselamatan. Dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, sejak lahir manusia butuh diselamatkan loh. Anda lihat orang lahir pertama kali, saudara, siapapun yang bayi yang keluar, dia menangis, itu tanda ketidaknyamanan, ketidakamanan, menunjukkan manusia butuh diselamatkan. Sejak lahir butuh keselamatan, butuh diselamatkan. Bayi keluar, udah nangis. Pernahkah Bapak Ibu menemukan ketika bayi itu lahir, kau menunggui dan tertawa, hahaha. Wah, itu mujizat, tapi saya belum pernah sih, saudara. Nangis itu gambaran kecemasan, keraguan. Ketika dia keluar dari rahim ibu yang menyenangkan 9 bulan 10 hari, yang teduh dengan suara kruyuk tenang. Tiba-tiba keluar bising, cahaya lampu. Memang bayi lahir itu dia tidak bisa melihat cahaya dengan 100%, butuh beberapa bulan. Tapi pendengarannya jauh lebih tajam. Dia kaget, dia cemas. Itu menunjukkan ketidaknyamanan, ketidakamanan. Di sini melihat bahwa manusia itu butuh diselamatkan. Dan keselamatan sejati bisa Anda peroleh hanya di dalam Tuhan. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Setiap hari Anda bangun pagi, kerja dan bertemu orang, Anda bertemu dan mengatakan selamat pagi Pak, Ibu. Orang mengatakan selamat pagi, itu artinya apa saudara sekalian? Artinya semoga engkau selamat hari ini. Semoga engkau selamat pagi ini. Itu menunjukkan manusia butuh keselamatan. Dan tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita kecuali satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Tidak heran Daud mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Allah adalah sumber keselamatan.
Saudara, ketenangan Daud juga karena Tuhan Allah menjadi sumber pengharapan. Saudara, Anda tidak pernah tahu apa hari esok saudara seperti apa, sekalipun Anda merencanakan yang terbaik. Sekolah lebih tinggi, makanan bergizi, dengan planning yang luar biasa. Pastikan bahwa pengharapanmu akan terwujud. Manusia tidak memastikan satu langkah di depan saudara. Sekalipun kita orang besar, orang hebat, tidak yang pasti. Tapi pengharapan di dalam Tuhan Allah, dalam Yesus Kristus adalah pengharapan yang pasti. Dan Daud mengatakan pada ayat yang ke-6 bahwa Allah lah sumber pengharapanku. Ini baca di rumah saudara sekalian. Siapa pengharapan saudara? Banyak orang meramalkan nasib mereka dengan raja tangan, dengan mencoba untuk melihat guratan-guratan tangan, dan orang mengatakan, wow nasibmu bagus, dan kita percaya. Siapa yang bisa menjamin masa depanmu bagus? Gak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa menetapkan pengharapannya akan masa depan yang pasti. Tapi pengharapan di dalam Yesus Kristus dan Allah kita, pengharapan yang luar biasa, sebab Allah itu Allah yang bisa diandalkan dalam hidup kita. Siapa yang bangga punya Tuhan Yesus? Sorak-sorai bagilah kita. Tepuk tangan bagi kita. Kenapa Daud tenang? Ya, bukan hanya Allah saja sumber keselamatan, Allah sumber pengharapan, tapi Allah sumber kekuatan. Dia Allah pribadi yang luar biasa, yang excellent, yang transcendent, yang sanggup dan mampu berkuasa, sekaligus dia Allah pribadi yang penuh cinta, mengasihi. Dia hanya tidak mampu, dia sangat mampu, tapi juga Allah yang mau menolong kita. Kalau Anda datang kepada seseorang, ya, dan orang itu mampu menolong saudara, tapi dia tidak mau, saudara akan kecewa dan frustrasi. Wong mampu kok tidak mau, lah itu manusia. Engkau datang pada seseorang minta tolong, dia mau, tapi tidak mampu, susah, sedih. Mau, tapi tidak punya apa-apa, sekalian. Lah ini luar biasa. Sangat tepat Daud datang kepada Allah yang luar biasa. Allah yang sangat kuat karena kuasanya yang transenden, tidak terbatas, kemampuannya, ability-nya yang luar biasa, sekaligus dia Allah yang mencintai kita dengan cinta yang luar biasa. Sehingga saya katakan bahwa datang kepada Allah seperti sangat luar biasa. Kenapa dia tenang? Karena Allah sudah menjadi sumber kekuatannya. Di dalam Allah yang sanggup, Allah yang mampu, yang dengan ability yang tidak terbatas itu mencintai kita dengan cinta yang luar biasa. Sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami ketenangan hidup? Harus memiliki penyerahan diri yang total pada Tuhan. Penyerahan diri yang total itu artinya mempercayakan hidup sepenuhnya. Percaya yang bulat, percaya yang total, percaya tanpa rongga. Bukan percaya yang persegi, bukan percaya yang jajaran genjang, bukan percaya dengan reserve, tapi percaya yang total, menyerahkan diri sepenuh. Anda mengalami ketenangan, serahkan dirimu kepada Tuhan. Percayakan hidup dengan sepenuh hati. Ketenangan hidup pasti muncul. Amin saudara. Dan Daud menasihatkan dengan jelas, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 3, 5. Dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Perhatikan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara, ini penting sekali. Artinya apa? Kita harus menyerahkan diri. Artinya apa? Mempercayakan hidup total, tanpa rongga, tanpa reserve. Dan artinya apa? Kita harus menyerahkan Tuhan yang bertindak. Saudara sekali, bukan kita yang bertindak. Kalau Bapak Ibu dan saya yang bertindak, kita bisa gagal karena manusia terlemah, rentan, tidak berdaya, dan sangat terbatas. Jadi menyerahkan diri sepenuhnya itu artinya mempercayakan hidup kita total 100% kepada Allah, tapi sekaligus juga berarti membiarkan dia bertindak, bukan kita. Artinya menyerahkan diri juga berarti kita belajar mengandalkan Tuhan. Penyerahan itu artinya percaya 100% dan juga mengandalkan Tuhan 100%. Saudara, tiga hal ini
Perhatikan, menyerahkan hidup dan percaya dan membiarkan dia bertindak. Ini satu paket. Serahkan, percaya, dan biarkan dia bertindak. Ini satu paket. Sebab perhatikan, bagaimana mungkin kita bisa menyerahkan diri kepada Tuhan kalau tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Coba direnungkan. Bagaimana mungkin Anda bisa menyerahkan dirimu kepada Tuhan kalau engkau tidak mempercayakan hidupmu lebih dulu kepada Tuhan? Lalu bagaimana engkau bisa dikatakan menyerahkan dirimu kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, tapi engkau sendiri yang bertindak? Nah ini, tidak mungkin. Serahkan, percaya, biarkan dia bertindak, artinya andalkan dia. Maka ketenangan hidup menjadi milik saudara. Alkitab mengatakan ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kapan itu? Ketika Anda menyerahkan hidup, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan tanpa rongga dan mengandalkan Tuhan, memberikan Allah bekerja dalam hidup saudara, maka ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ketenangan hidup akan terjadi. Saudara sekalian, Anda harus percaya, menyerahkan diri kepada Tuhan. Kemudian saudara membiarkan dia bertindak, kan kau mengandalkan dia. Yakin dan percayalah saudara, bahwa rencana Tuhan yang luar biasa, ya, Allah tahu Anda hari ini dan masa depan Anda. Dia juga menyediakan masa depan terbaik. Sebab aku ini, dikatakan oleh firman Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa saudara? Apa saudara? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bagaimana mungkin Tuhan tidak tahu? Yang merancang, yang merencanakan itu bukan manusia, tapi Allah. Dan rancangannya jelas, damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan itu bisa terjadi ketika engkau menyerahkan diri kepada Tuhan sepenuhnya, percaya, mengandalkan Tuhan supaya dia bertindak. Yang ketiga terakhir, ya sedikit agak saya tambahkan penting, ini yang ketiga, bagaimana ketenangan bisa menjadi milik kita. Yang pertama, ketika engkau tinggal di dalam Tuhan dan terus menerus dekat dengan Tuhan. Yang kedua, ketika engkau memiliki penyerahan yang total kepada Tuhan, ketenangan hidup pasti menjadi milik saudara. Yang terakhir, ketika Anda hidup dalam kebenaran. Dalam kebenaran, sesuai kehendak Tuhan dan firman-Nya. Jujur di dalam keadilan juga dan bertanggung jawab. Alkitab mengatakan dengan jelas, saudara, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kalau Anda ada di dalam sebuah kebenaran, muncul, tumbuh, hidup manifest, damai sejahtera, dan impact-nya jelas. Kalau saudara dan saya hidup dalam kebenaran firman, sesuai firman kehendak Tuhan, akibatnya apa? Engkau akan mengalami ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ketika saudara mendengar perkataan kebenaran, terbersit apa dalam pikiran saudara? Indah, maknanya dalam Pak, menyenangkan, menyegarkan. Tapi itu tidak masuk akal Pak, tidak bisa terjadi. Itu mustahil dalam kondisi seperti ini. Saudara sekalian, orang berpikir kebenaran hanya disampaikan di gereja. Wow. Jangan Pak bicara tentang kebenaran di toko, di kantor, di bisnis, di pekerjaan, di dunia bisnis. Tidak mungkin Pak, itu bahasa kebenaran di gereja. Kesesatan terjadi dalam hidup kita. Kebenaran disurahkan dalam segala aspek lini segi hidup kita. Itu firman Tuhan. Kalau kau baca Yesaya 32 terus saudara sekalian, ini ditulis ya, teguran Allah lewat Nabi Yesaya sangat menyedihkan. Tuhan berkata supaya Yehuda, bangsa Yehuda ini
hati menangisi kondisi mereka dalam kehancuran. Kota-kota mereka yang menjadi sepi, saudara sekalian. Menara-menara mereka hancur, rata dengan tanah. Dan apa yang terjadi? Di kota, di tanah mereka, kawanan hewan liar mengacak-acak. Padahal dulunya tanah Yehuda, kotanya, rumahnya menyenangkan dan melimpah dengan buah-buahan. Kenapa terjadi? Tidak secara langsung. Karena mereka hidup dalam ketidakbenaran, kejahatan dan dosa. Sampai kapan terjadi itu, saudara sekalian? Bisa diakhiri, ratapan tangisan berubah dengan menjadi tarian ketika roh Allah, roh kebenaran dicurahkan. Ketika kita mengejar roh Allah, roh kebenaran, dan itu bukan berarti Yehuda harus pasif, tidak. Dia harus mengejar Tuhan, mengejar kesucian, kekudusan, mengejar kebenaran, saudara sekalian. Maka padang gurun akan berubah menjadi hutan yang lebat, yang penuh dengan buah-buahan. Sekaligus Tuhan menetapkan seperti yang kita baca tadi, saudara sekalian, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Engkau akan damai, dan bukan hanya engkau, tapi lingkunganmu, teman-temanmu mengalami damai sejahtera. Dan akibat dampak kebenaran yang kau hasilkan lewat hidup, perilaku, pikiran, dan langkah-langkah kita yang konkret dan real adalah ketenangan dan ketentraman. Saudara sekalian, di tengah-tengah kondisi yang tidak tenang, tidak tentram, kau bisa mengalami ketenangan, ketentraman. Yang setuju katakan amin. Apapun yang terjadi masalahmu, tenang, tentram menjadi milik saudara. Memang terbatas karena orang percaya yang cinta kepada Tuhan. Dia tahu persis, dia memandang bukan dunia ini. Dia memandang langit yang baru, bumi yang baru, di mana ketenangan, ketentraman sejati menjadi milik kita. 3 hal saya kemukakan untuk tenang, saudara. Tinggal dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, menyerahkan hidup total kepada Tuhan, dan hidup dalam kebenaran. Percaya, dalam kondisi apapun seperti hari-hari ini, ketenangan, ketentraman, dan kebaikan Tuhan pasti terjadi. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan yang melayani, pemain musik, singer, song leader. Haleluya. Yuk, F ya. Haleluya. Kita buka hati kita. Saya percaya ketenangan Tuhan, ketentraman Tuhan sedang mengalir di tengah-tengah kita. Apapun yang terjadi, kita bisa menyanyi, memuji, dan merasakan hadirat Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Pujian dari hatiku. Terima kasih Tuhan. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih karya terbesar. Haleluya. Nah, mengundang hamba Tuhan yang melayani bisa maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu, penderitaanmu, dan kematian dan darahmu, Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, karya terbesar, sepenuh hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Engkau ku kagumi. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, oh Yesus, Engkau ku kagumi. Tepuk tangan saudara-saudara, bagilah kita. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu. Kau sampaikan isi hatimu. Kami percaya ketika kami menjadikan pelaku firman Tuhan, ketenangan, ketentraman, damai sejahtera, kebahagiaan pasti menjadi milik kami. Karena Tuhan menyatakan kepada kami yang apa saja harus kami lakukan. Berkati firman-Mu, tanamkan dan berikan kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang telah menerima firman-Mu. Berkati mereka semua Tuhan, tenang, tentram, bekerja dengan baik, menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, pakai urapi ujung kepala sampai ujung kaki, dilayakkan, diurapi, diberkati Tuhan. Berkati perjamuan sakramen yang kudus tubuh darah-Mu. Kami percaya kami melakukan bukan karena kebiasaan, kami merenungkan kasih, kebaikan, pengorbanan, kematian Tuhan. Kami bukan hanya Tuhan hutang budi, kami hutang nyawa dengan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, kami tidak bisa baik kebaikan Tuhan, tapi kami ingin memuji, menyembah Tuhan. Kami rindu dalam hadirat Tuhan, memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Biar sore hari ini Tuhan Kau melawat kami dengan luar biasa. Lewat sakramen yang kudus, jemaat-Mu diberkati. Lewat perjamuan yang kudus, yang suci ini Tuhan, menjadi sakramen Tuhan yang luar biasa. Kami semua dosa-dosa yang mengganjal hidup kami, semua kepahitan kami patahkan. Kami mau supaya sakramen yang kudus ini menjadi berkat yang besar untuk setiap kami yang hadir, yang ada di rumah. Kami siap diberkati lebih dahsyat lagi dalam nama Yesus. Berdoa mengucap syukur, yang percaya diberkati katakan amin. Amin. Saya persilakan Pak Peter untuk membagikan kepada hamba-hambanya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di jalanmu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar sepenuh hati rasakan. Amin, amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu. Rasakan pengorbanan, kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan Yesus itu. Rasakan pengorbanan cintanya. Kita ada karena Tuhan, kita hidup karena Yesus. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu. Haleluya, haleluya. Karya terbesar, haleluya. Semoga jemaat yang sudah dilayani bisa bagi berdiri sikap menghormati Tuhan. Haleluya.
Yesus Engkau ku Yesus Engkau ku katakan sepenuh hati, amin, amin. Yesus Engkau ku bersoraklah bagi dia yang bersyukur untuk dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Siapa yang bersyukur hari ini? Haleluya. Itu kebaikannya, pengorbanannya. Ambil waktu untuk merenungkan kasih kebaikan Tuhan. Biar musik lembut sekali. Ambil waktu kesempatan merenungkan pengorbanan Yesus, kasih-Nya. Renungkan, terima kasih Tuhan. Kita bisa hari ini ada dan hidup dan selamat karena karya Kristus. Karena cinta Yesus, tidak ada alasan yang lain. Bukan layak, bukan karena kita benar, kita dibenarkan. Kita bukan orang suci, tapi disucikan, dikuduskan. Anugerahnya besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Selesaikan hal-hal yang tidak penting, yang menghambat berkat. Ampuni orang lain, tinggalkan dosa, hidup dan kejar kebenaran. Tangkap Yesus sepenuh hati dengan cintamu. Jangan lepaskan Yesus. Terus jadilah pemburu Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Mari kita angkat tubuh Kristus tinggi-tinggi. Ini memang hosti, roti biasa. Tapi kita menaruh iman persekutuan dengan tubuh Kristus. Tubuhnya dihancurkan, dipecahkan karena mengasihi saudara. Bukankah hosti yang telah kita doakan bersama-sama diberkati oleh Tuhan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tubuhnya yang suci, yang mulia, manunggal menyatu dalam dirimu. Jangan lagi kita berbuat dosa. Kesucian Kristus ada dalam diri kita. Angkat cawan tinggi-tinggi. Ini memang anggur biasa. Tapi kita percaya ini persekutuan dengan darah Yesus. Amen. Di dalam darah ada nyawa, ada kehidupan. Dan darah nyawa Kristus ada dalam dirimu. Ada benih kekal. Engkau mati sementara, engkau bangkit hidup kekal. Memerintah bersama Kristus di sorga. Bukankah cawan yang diberkati adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amen. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan, mari sembah Dia. Siapa yang mau bersyukur? Terpuji namamu, haleluya. Tinggikan namanya Yesus. Kami bersyukur, kami hutang nyawa Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, sembah Dia yang benar-benar merasakan kasih pengorbanan Yesus. Angkat dua belah tanganmu, sembah Dia dan bersyukur. Bersyukur, haleluya, haleluya, haleluya. Angkat suaramu, jangan berdiam diri. Yang merasakan kasih kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan, kebaikan Tuhan, cintanya Tuhan.
Semua kebaikan kerajaannya dicurahkan. Sembah Dia, hormati hadiratnya, respect Holy Spirit. Haleluya. Yang merasakan kasih Tuhan, yang merasakan hadirat Tuhan, terima kuasa yang baru, terima berkat yang baru, terima urapan yang baru, terima anugerah yang baru. Haleluya. Terima kasih untuk sore ini, lawatan-Mu. Kami tidak melihat Engkau, tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau roh adanya, Engkau mencurahkan berkat bagi kami. Terima kasih Bapa Surgawi, untuk ibadah sore hari ini Tuhan, Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami percaya Bapa Surgawi. Berjumpa dengan Tuhan mendatangkan berkat yang luar biasa. Sungguh tidak percaya, tidak percuma kami ada di tempat ini Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan, curahan kasih-Mu yang luar biasa. Kami akan pulang nanti tidak sama seperti kami datang. Berjumpa dengan Allah yang luar biasa. Kami boleh mengatakan yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati Tuhan. Pergumulan apapun, masalah apapun Tuhan, tolong berikan jalan keluar bersama dengan Tuhan yang luar biasa, yang transenden. Kemenangan besar sudah, sedang, dan terus terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Percaya setiap jemaat diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Luar biasa, krisis apapun tidak mempan dengan berkat Tuhan pasti tercurah. Berkati semua jemaat yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk anugerah-Mu yang luar biasa yang kami terima Tuhan. Bersyukur semua jemaat ini Tuhan. Sekali lagi berdoa untuk usaha pekerjaan toko mereka buat berhasil. Di tengah krisis apapun kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Berdoa juga untuk Dennis yang berulang tahun hari ini. Tuhan berkati dia, urapi, Tuhan jadikan seorang Kristen yang luar biasa, pemuda yang luar biasa. Urapi, berkati dia. Tuhan pakai hidupnya berdampak dimanapun dia berada. Dan lewat hidupnya orang-orang diberkati, dipulihkan. Jadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai, diurapi Tuhan secara khusus dengan masa depan terbaik. Bukan hanya usianya ditambahkan, tapi juga Tuhan berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam hidupnya. Semua jemaat sepanjang bulan ini diberkati Tuhan, khususnya mereka berulang tahun. Terima kasih untuk jemaat, untuk hamba-hamba Tuhan, para volunteer, aktivis gereja, full timer Tuhan. Hamba-hamba Tuhan di gereja ini, jeripaya mereka tidak sia-sia. Kami percaya Tuhan apa yang mereka lakukan menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang sudah melayani sore hari ini, memakai dengan dahsyat dan luar biasa. Berarti bangsa negara kami, pemerintahan kami, para pemimpin dari bangsa ini memberikan hikmat yang khusus, solusi yang khusus. Hikmat yang sejati berasal dari Tuhan. Supaya anugerah Tuhan yang luar biasa mengurapi para pemimpin bangsa ini, supaya mereka bisa melepaskan kami resesi, persoalan kesulitan, kemiskinan, minus ekonomi, plus bersama dengan Tuhan Yesus. Sebentar kami meninggalkan tempat ini, kami percaya hadirat Tuhan terus ada. Kami dekat dengan Tuhan. Ketenangan, ketentraman, bahagia menjadi milik setiap kami Tuhan. Sekarang saudara sekalian angkat tanganmu tinggi-tinggi. Buka hatimu lebar-lebar. Percayalah seperti imanmu terjadi. Dan sekarang saudara terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya yang tak terbatas dari Yesus Kristus, persekutuan yang akrab, intim dan mesra melalui Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai, memberkati saudara sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami dipulihkan, yang percaya diberkati katakan amin. Tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati. Menggenapi firman-Mu.